mengapa kejadian yang sesuai dengan judul video ini itu terjadi. Entah itu karena sedang jatuh ke dalam kebiasaan buruk kembali, dan jatuh ke dalam kebiasaan buruk kembali itu adalah suatu progres dan suatu awal permulaan dalam pengembangan diri, dan gue mengalami pula. Tapi jangan bangga kan jatuh ke dalam kebiasaan buruk. Gue nggak bangga dalam permulaan pengembangan diri gue jatuh ke dalam kebiasaan buruk kembali, menonton film, menonton pornografi secara maraton dan pointless yang mengurangi otak gue, dan gue bangga akan itu di sekarang yang dimana gue bangga terhadap diri gue yang tidak melakukan kebiasaan buruk. So gue nggak bangga terhadap kebiasaan buruk gue, dan bukan mungkin kalian harus juga melakukan hal yang seperti itu. So Anda itu sedang jatuh ke dalam kebiasaan buruk kembali dan sedang dalam fase transisi, yang sedang kebetulan dalam fase transisi yang mungkin pindah dari pria muda SMA menjadi kuliah, yang dimana fase itu cukup panjang, yaitu 3 bulan atau lebih. Fase free-nya, fase free-nya, fase liburnya. Dan pada akhirnya memilih untuk menjadi semakin lemah, tidak membaca buku. Video ini akan memunculkan ide yang baru, ide yang efektif. Bukan terkait dengan baca buku doang yang terkait dengan judul video ini. Judul video ini yang dimana pokoknya. Tapi ide akan mungkin pekerjaan kalian, dan kalian melakukan pekerjaan menjadi lebih efektif, dan kalian bisa membangun aset kalian. Kalian bisa pergi ke gym. Tapi pergi ke gym bukan hanya soal, oh gue lagi luang waktunya. Enggak. So, ini akan memunculkan ide ala modifikasi kalian sendiri. Apa yang dikatakan di video ini tidak akan manjur jika kalian tidak mencatat dan tidak mempraktekkan. Sama seperti sekolah, sama seperti pelajaran-pelajaran lain. Praktek. Tidak hanya di dalam otak doang. Justru tong kosong nyaring bunyi ya. Orang yang banyak ngomong, orang yang mungkin terlihat pintar, sering banyak ngomong, dan ternyata apa yang diomongnya itu tidak bereferensi yang jelas. Bukan tidak bereferensi yang jelas, tapi apa yang diomongnya itu bukan berasal dari kebiasaan baik, suatu hal yang baik. Jadi kan catat dan praktek. Ambil alat tulis kalian. Ambil alat tulis. Gue bisa ngambil alat tulis, kalian masa tidak bisa. Ambil alat tulis kalian. Dan ambil sepotong kertas. Sepotong kertas. Ini bukan, ini masih buku. Ambil sepotong kertas. Ambil buku dan lalu copot. Potong kertas itu. Dengan cara ya simple as seperti ini gitu. Sambil catat video, misal lu lagi nonton gitu kan. Poin pertama terkait dengan buku itu baik. Poin kedua itu terkait dengan jangan melakukan kebiasaan buruk. Poin ketiga terkait dengan bangun aset kalian. Oke, berarti mulai dari poin terakhir yaitu bangun aset kalian. Oke, bangun aset ini di pause nih video, di pause. Bangun aset kalian. Terus tuh poin kedua tadi berkaitan dengan jangan melakukan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk, dan yang pertama tadi, poin pertama itu adalah buku itu baik. Oke, jadi simple as that. Gue aksi, lo aksi juga. So, gue harap kalian udah ngambil sepotong kertas dan pulpen kalian. Sepotong kertas dan juga pulpen kalian. Catat pelajaran yang ada di video ini atau video lain yang berdurasi panjang. Video lain yang berdurasi panjang dengan menggunakan sistem 3 poin yang telah gue praktekin secara singkat tadi. Bukan hanya itu, catat juga ide yang
relevan. Mungkin relevan. Dan mungkin tidak relevan dengan isi judul video ini. Catat ide itu. Bisa jadi ide itu muncul ketika kalian nonton video terkait dengan maskulinitas, terkait dengan relationship. Tapi ide yang kalian pikirkan itu berkaitan dengan buku. Catat ide itu. Bisa jadi ide itu adalah, gue akan membaca buku hanya 2 menit jika terdapat banyaknya pekerjaan. Catat dan praktekkan. Catat di mana? Catat di kertas yang tadi dipotong. Ini adalah aksi awal. Jangan langsung ke progres. Jangan langsung ke tangga yang ke 100 yang dimana kalian akan mencatat di sepotong kertas lalu kalian transfer di perangkat elektronik. Kalian sudah memikirkan hal yang seperti itu. Dan jatuhnya progressive overload. Bagusnya kalian pergi ke tangga yang ke 100 tadi lalu kalian praktek dan mungkin kalian nyaman dalam situ dan ya sudah, itu adalah satu bonus dalam diri kalian. Kalian ingin setidaknya seperti Pak Hamzah Ahmad, setidaknya seperti Pak Hamzah Ahmad, karena gue tidak tahu role model kalian. Badannya bagus, badannya besar, public speaking yang keren, dan juga voice yang deep. Lalu Pak Hamzah Ahmad mengupload suatu video di channel kedua beliau dengan judul di channel kedua kok ini gini sih bro di channel kedua beliau dengan judul Book That Helped Me. Tetapi kebetulan kalian sedang anti terhadap buku. Entah itu kalian telah menyerah terhadap buku atau kalian belum terjun sama sekali dalam buku dan kalian tidak berjalan di ketakutan kalian itu. Kok gitu sih? Maka peluang akan terkuras dan kalian akan kalah terhadap pria itu yang masih konsisten terhadap membaca buku. Oh ya, aku hanya akan menonton video Pak Hamzah Ahmad yang disebutkan oleh gue dan mendapatkan insight akan buku itu. Lalu tidak perlu membaca buku yang telah disebutkan. Lalu hidup menjadi lebih efektif dan lebih efisien. No bro, itu adalah pikiran yang didapat dari kebiasaan kalian. Setiap orang yang membaca buku akan mendapatkan perspektif yang berbeda. Tidak hanya itu, akan menghasilkan ide yang berbeda pula. Bisa jadi kalian mendapati ide yang lebih baik dibandingkan Pak Hamzah ketika membaca bab dari buku The 4-Hour Workweek. Ide itu bukan semata yang relevan dengan isi buku itu, tapi yang paling penting adalah kalian mencatat ide itu. Bisa jadi ide itu terkait dengan pekerjaan kalian, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ide terkait dengan bisnis yang kalian ingin garap, bisnis terkait dengan fashion, dan kalian kepikiran terkait dengan gue akan ngomong dengan tetangga itu yang mempunyai ahli terkait dengan fashion, terkait dengan baju, terkait dengan celana, lalu mengembangi bisnis bersama dan meningkatkan penghasilan. Catat. Terima kasih dapatkan dengan aksi kalian. Today is weekday, but do not pretend to be weak. Stay hard and without work, especially when you don't feel like it. Wah.